Oke, kembali lagi bersama saya Alessandro Mulya di podcast Randomness Personified. Episode 02, Stories as a Graphic Designer. Jadi ya sebelum kita mulai, sepertinya dibutuhkan sedikit background ya, sedikit intro. Jadi saya berlatar belakang sebagai anak multimedia di salah satu universitas swasta. As it turns out ya, di awal-awal kuliah, aku sudah merasakan bekerja. Now don't get me wrong, aku udah ngerasain banyak panitia lepas dan juga organisasi. Tapi aku sudah kerja semenjak aku di semester 1. Jadi aku ingat di semester 1 aku bekerja sebagai staff di photo booth. Lalu berlanjut, pernah menjadi desainer grafis di salah satu radio, sampai startup, sampai korporasi besar, sampai di sekolah internasional, anything. Mostly ya, aku bisa bilang kalau pekerjaanku banyak sekali berkutat di dunia kreatif. So, I decided, maybe it's good to share some insight as stories as my time as a graphic designer. So, here goes it. Jadi, pertama kali kerja ya. Bukan pertama kali kerja, mungkin pertama kali masuk multimedia, desainku tuh jelek banget. Kayak desain yang biasa-biasa aja. Kalian pasti nggak tahu ya, buat kalian yang kuliah pasti pernah nggak sih kalian pertama kali kelas dan ngeliat beberapa temen kalian yang nyetor desain grafis yang kayak, widih, keren banget gitu. Kalian merasa kayak, ya bener ya, di atas masih ada atas. Dan kita merasa kayak anak yang kayak, ya rata-rata ya, not so bad, tapi selalu ada kayak teman-teman yang kayak perfeksionis dan keren banget desainnya gitu. I was one of that kid. Desainku dulu biasa aja gitu. Jadi it takes a long time for me to improve my design over time, over the years even, untuk menjadi seperti desain yang sekarang ya. Obviously, setelah sekian lama desainnya tambah bagus dong, minimal dikit-dikit gitu lah. So, buat kalian yang insecure ya, menurutku don't worry. It happens to all of us. It means we are on our way to become better at it. Kalau saranku pribadi ya, jangan pernah jangan pernah ngejudge desainmu comparing to other people's design. Instead, kamu harus ngejudge hasil desainmu compared to your older design, so you know how much you have come gitu. Kamu udah tahu seberapa banyak kamu udah berkembang di dalam diri sendiri. Karena kalau dibandingin sama orang lain, menurutku nggak bakal ada habisnya sih ya. Okay, that's the thing about starting off ya. Lalu di pekerjaannya ya, ada banyak banget orang-orang keren dan seru. Apalagi kalau kita kerja di kreatif ya, atau entertainment, atau agency gitu. But the thing at this environment is that the workload is almost always more. Biasanya kalau kreatif kan, orang-orangnya kreatif juga. Jadi mereka bisa depict in a language that creative people understand gitu. Kayak mereka mengerti apa itu namanya pitch deck. Terus mereka ngerti nyetak CMYK, PPI 300, mereka ngerti gitu. Beda banget sama korporasi yang kayak kalau aku ngedesain mereka kayak, ya sudah ya, aku percayakan ke kamu. Kayak gitu biasanya. Kalau di agensi dan entertainment biasanya ya kurang lebih mereka ngerti dikit-dikit lah soal desain. Dan kalau kalau aku dulu kerja di salah satu radio di Surabaya, orang-orangnya tuh keren banget, seru banget. Jadi aku baru menyadari kalau semua staff yang bekerja di sana dulunya adalah broadcaster. Wih, keren nggak? Jadi kayak alumni, but not like alumni karena masih bekerja di tempat itu. Sih kayak nonetheless ya kayak gitu. Jadi kayak general manajernya mungkin umur berapa ya? Mungkin 30, 40 kayak gitu. Dan dia dulu broadcaster di umur 20-annya. Makanya kayak orang-orang di sana tuh kayak udah jauh di atasku gitu, berapa udah berkeluarga, tapi mereka tetap kayak anak muda spiritnya mungkin. I know this applies to all radio station, but
to be honest, I'm glad I found these people gitu. Karena kalau di tempatku kuliah ya, di universitasku, biasanya orang tua akan bersikap seperti selayaknya orang tua. Ya itu maksudnya gimana ya, kayak orang tua more wise lah ya, rather than being energetic and things like that. Dan salah satu yang aku juga tangkap di bekerja di banyak tempat adalah kerja di tempat yang berbeda-beda punya kultur kerja yang berbeda-beda juga. For example ya, ada yang jam makan siangnya ada yang jam 12, ada yang jam 1. Ada yang biasanya kalau beli makan harus bareng-bareng, ada yang beli sendiri-sendiri, ada yang bawa bekal dari rumah, dan itu kayak bahkan penentuan kamu beli enggaknya jamnya di mana gitu, itu bisa menentukan kamu nanti makan di meja yang mana gitu. Terus kayak kedekatannya gimana, dan menurutku di sebuah startup kayak yang baru proses seeding ya, yang kayak 4-5 orang tuh, ya aku tahu mereka semua dan guyonannya bakalan beda dengan waktu aku bekerja di korporasi yang kayak ratusan orang gitu. Akhir-akhirnya di korporasi kayak gitu ya deketnya cuman sama 4-5 orang yang juga bekerja di kreatif gitu atau di tim yang sama. I do be polite towards others gitu, tapi sampai di state dimana kita makan bareng, seems like it never happens ya buatku. Tapi back again, there's nothing wrong about that, it's just work culture ya. Karena kalau kita berada di korporasi yang 200 orang dan semuanya makan bareng-bareng, itu kayak wadidaw, meja mana yang sanggup menampung itu semua ya kan? Nggak mungkin. Panitia aja kayak 50 orang, dan dulu aku inget kalau setiap kali jadi si acara tuh, acara makannya paling belakang gitu. Nggak heran kalau kita semua busuk lapar dan malnutrisi. Oke, itu guyon aja ya, nggak semuanya malnutrisi. Kayak, tapi bagian perkap dan acara tuh, aku inget kok di panitia selalu makan belakangan. Little bit off topic. But that's okay. Itu salah satu insight dari dunia kuliah juga. Lalu ada pengalaman lainnya di mana deadline-nya selalu mepet dan urgent. Beberapa kali ya, nggak selalu. Deadline-nya beberapa kali mepet dan urgent. And sometimes you can't help it. Karena request-nya juga kadang harus sesegera mungkin di print atau di up di sosmed. Jadi kayak, misal lu cetak poster ya, posternya harus di print semisal besok lusa gitu, terus digunakan di mana mungkin kayak sebuah acara atau event gitu yang kayak 3-4 hari lagi gitu. Dan itu kayak semakin lu mengerti apa ya, kayak kerjasamanya dengan divisi lain, kamu juga harus tahu kalau mungkin marketingnya baru bisa taken deal gitu at the last minute, dan kamu juga harus cepet bikin poster, kita harus bikin acaranya sewaw mungkin gitu. Dan kayak ya gimana ya, it's just start treating it as helping the other division ya, walaupun ya memang itu alasan yang jelas ya, kayak kamu juga mesti ngerti kalau oh iya they need me, dan kayak mereka juga kerjanya mepet-mepet, aku juga sebisa mungkin bantu mereka gitu. Kalau ada pekerjaan yang kayak memang yang nggak mepet dibuat mepet-mepet itu kayak ya itu nggak jelas ya, dan biasanya hal-hal kayak gitu masih ketahuan sih, kayak apa ya, kayak orangnya nyantai-nyantai tapi kayak kerjanya sering ngasih yang mepet-mepet. There's a lot of people that do things like that. Dan to be honest ya, aku nggak mengeneralisir, tapi kayak ada beberapa orang yang brings positive vibes, dan kayak ada orang yang always harassing the others gitu, yang selalu expect the best out of others but do the worst, the kind of toxic coworker ya. Ada juga orang yang kayak gitu, but yeah, my point ya, kalau kita disuruh ngerjain sesuatu yang urgent dan apa gitu, dan sangat tiba-tiba, but for the sake of helping the others, in term kayak kita harus kerja sama gitu untuk membuat sesuatu that is the perfect thing, the perfect design for an event, then I think I can do it sih buatku ya, kalau ada yang urgent kayak gitu menurutku. Dan dari kerja dari kerja di banyak tempat dan bertemu kreatif lain,
kita selalu menyadari ya, semakin lama lu bukan terjun ya, terjun, semakin lama lu nyemplung semakin dalam di sini. Kita menyadari selalu ada hal lain yang bisa digali, hal baru untuk dikerjakan, ide menarik untuk dieksekusi. Itu biasanya berasal dari ya orang-orang lain di tempat kerja, atau kadang kayak kamu bisa ketemu orang yang nggak lagi kerja di situ tapi lagi nggarap project lain. Biasanya kalau kamu bisa nyodorin portfolio dan CV-mu ke mereka tuh biasanya it helps to open so many new opportunities. Dan ini salah satu bukan penyesalanku tapi lebih kayak saranku ya. Buat kalian mahasiswa yang berniat kupu-kupu dan nyambi kerja, don't worry. Karena kadang koneksi di dunia kerja atau magang ya, atau internship itu menurutku terbukti jauh lebih valuable daripada koneksi dunia kuliah. Menurutku ya, tapi kayak not always, but sometimes it do be like that ya. Kayak koneksi di dunia kerja tuh kadang ya dihuni dengan orang-orang yang udah punya payroll gitu. Jadi kalau kamu terlibat di salah satu project dengan mereka gitu, mereka akan lebih lebih lenient untuk ngeluarin duit gitu untuk to actually pay capital untuk mensukseskan proyek-proyek mereka gitu. Kalau dibandingkan dengan banyak project waktu kuliah ya, yang ya kalian tahu mahasiswa kan nggak banyak duit ya kan. Sometimes mindset kita kayak cuman cari duit, tapi nggak mau keluar apa-apa, which is kayak it is so hard to be achieved, dan kayak brainstormingnya tuh benar-benar sampai otak lu panas ya. Dan nggak banyak ide yang bisa didapatkan kalau in the first place you don't have the experience to do it, menurutku ya. Jadi kayak to have the efficient, to have an effective brainstorming session, first kamu udah harus nyadar konsep prototipenya kayak apa, bla 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 bla. Dan itu bisa didapatkan dengan baik kalau kamu mengerti dan pernah terjun langsung di kultur dunia kerja dengan mungkin target ruang lingkup konsumer yang kamu sasar ya, dan sebagainya. Ya mungkin I'm talking a lot about technical things here ya. Dan aku nggak tahu gimana mensimplify-nya ya, but when you know lah. Kalau nggak tahu, maybe I can paraphrase the word a little better next time ya. So, buatku ya, insight-nya apa? Working as a graphic designer is a job worth your time. Kalau kamu ini hal yang orang selalu salah kaprah tentang menjadi desainer grafis. Kamu harus menjadi anak MM. Enggak juga. Kamu harus jadi anak DKV. Enggak juga. Ada berapa yang anak arsitektur, ada berapa yang anak desain interior. But sometimes, a lot of times, we are using the same software that we always use when we're designing things, ya kan? Kayak, software from Adobe family ya, kayak Photoshop, Illustrator, things like that. Kalau kalian punya kayak plugin lainnya untuk kalian yang biasa gambar pakai pen tablet dan sebagainya, it would be greatly appreciated. But ya, kayak pengalaman kayak gini ya, kayak nggak harus kamu dapat di MM kok. Bahkan ya setauku, kamu bisa daftar di panitia lepas menjadi sesi dokumentasi gitu. Dan kamu juga akan on hands dengan bikin poster, bikin after movie, dan sebagainya. Itu juga salah satu cara untuk kamu bisa masuk di ranah pekerjaan kreatif ini sih. Jadi menurutku baiknya adalah pekerjaan ini sangat terbuka. It is open to all people from various and different backgrounds, making it so much more accessible untuk mereka yang nggak masuk ke dunia kerja ini dengan background yang ada relevansinya. Mungkin ya. Nah, ada beberapa malah kayak teman-temanku yang dari FB dan psikologi actually became a decent
a perfect graphic designer gitu banyak malah. Jadi kayak just put in the hard work and it will do it for you. As I was saying ya, insight-nya adalah working as a graphic designer is a job worth your time. Kalau kamu berpengalaman menjadi desainer grafis, kamu mungkin banget atau berpeluang menjadi content creator, videographer, fotografer, seniman murni, set artist, kreatif, EO, filmmaker, anything. What I'm trying to say adalah kayak ada banyak banget creative branches and jobs yang bermunculan belakangan ini ya kan, kayak bahkan ada creative consultant, ada branding consultant, ada set artist, ada kayak costume artist, designer, content writer, bla bla bla, etc. etc. Ada banyak banget yang bisa dikembangkan, apalagi di dalam era teknologi kayak gini ya, di mana creative labors like us are so greatly appreciated. I could not say there's a better time to choose being a graphic designer than as of right now gitu. Kayak sekarang adalah saat yang tepat di saat pekerjaan ini lagi flourishing ya, lagi blooming like a daffodil gitu, dan kayak semua orang sedang mencari jasa kita ya. Bahkan dari temen aja kayak ada beberapa yang udah kayak, bikinin aku poster dong, nanti dibayar berapa gitu ya kan. It's a start, it's a job still, kayak kamu freelancing dan dapat project gitu menurutku ya. And it's a good thing. It's a good thing to have. Being a graphic designer will open up your mind to new people, to new workplaces. Apalagi dengan banyak bermunculan startup dan agency ya, kayak kita tahu kan belakangan populer banget term agency x agency. Wih, jadi kayak collaboration gitu ya kan, kayak teamwork and things like that. It really it really opens you to new references. Aku inget dulu banget ya, aku selalu nyari referensi menggunakan Pinterest. Sekarang aku nyari referensi dari people that I follow from Behance, LinkedIn Creative, bahkan Twitter Artist gitu. Dan semakin kamu banyak referensi dari orang-orang lain yang juga berbakat dan just purely amazing, ini membuat kita semakin merasa kayak, wow, ada banyak banget yang perlu aku pelajari. Menurutku gitu sih ya, kayak it has been a long journey, but still there's a longer journey waiting for me ahead. And I think as a graphic designer, it rewards me so much. But that's the thing with every other job. See, if you work hard on it, eventually the road will open up to you and the right people will come along. Semisal lu adalah seorang accountant gitu, kamu adalah mahasiswa FBE gitu. Kalau kamu selalu mengerjakan reportmu dengan baik dan benar gitu, you got the numbers correct gitu, dan orang akan ngeliat kamu kayak, wih, anak ini berbakat banget, aku kalau punya side job aku akan ngundang dia deh, dan sebagainya kayak gitu ya kan. It's a good thing to have, kayak kalau kamu membuktikan dirimu sebagai orang yang baik in this particular topic ya, seorang graphic designer, the road will open up to you and the right people will eventually come along. I think that's a good thing to have sih ya, karena sometimes sebagai seorang mahasiswa ya, kamu selalu selalu gitu. Tiap week diberikan tugas, week lainnya diberikan tugas, diberikan project, diberikan ini dan itu. Saranku yang sudah menjadi mahasiswa tua ya, saranku adalah kalian jangan pernah hapus project-project kalian yang dulu. Instead, save it on your computer. Kalian kan pasti kayak pernah disuruh projectnya disuruh print atau disuruh taruh CD gitu. Make sure you still have the copy of your soft file in your laptop gitu. Jadi kayak sewaktu-waktu lu bisa upload itu di Instagram atau di sosmed gitu. Itu remains one of the ways I found out about all the amazing creatives on the ways ya, kayak
portomu mana gitu. Oh iya, ini lihat IG ku. Terus kayak isinya juga keren gitu ya. So that remains one of the best things ya. Kayak Instagram remains one of the best social media you can put your artwork on it. I think that's it ya. Working as a graphic designer ya. Kenapa nggak banyak pengalamanku? Because ini adalah still a project in resume. Kayak aku masih kerja sekarang, jadi kayak pengalamanku di episode ini mungkin akan jauh berbeda dengan pengalamanku di episode 5 tahun mendatang. Crossing hands kalau podcast ini akan tetap ada 5 tahun mendatang ya. Dan that's my point gitu. Karena aku nggak terlalu banyak pengalaman ya di sini. I have been kayak baru berapa sih? Aku paling 4-5 tahun menjadi seorang kreatif gitu ya. Dan aku beruntung banget di umur 22 bisa punya kayak banyak banget tahun aku bekerja sebagai kreatif. Bukannya aku membanggakan bekerja di usia muda, enggak ya. Tapi lebih banyak insight yang bisa kamu dapat di usia yang relatif lebih muda daripada orang-orang di usiamu kayak gitu. Jadi mungkin nggak banyak. Iya benar-benar aku udah ngulanginnya berkali-kali ya kan, kayak ini nggak banyak. Kenapa ini nggak banyak? Karena I've been trying to open up new things ya. Aku juga menulis, aku seorang writer, aku ada seorang novelis di Wattpad, ada satu buku yang sudah pernah aku publish juga. Aku adalah seorang digital drawing artist gitu, tapi nggak banyak pengalaman yang bisa aku ambil dari digital drawing artist ini, kayak cuman semacam hobi buat aku. Aku juga bisa gambar secara manual, tapi juga nggak banyak pengalaman yang bisa aku ambil ya dari seorang penggambar manual ya, karena aku nggak pernah dapat pekerjaan dari itu sih ya. Jadi I decided to just cramp it up dan making up my stories as graphic designer, bukan stories as a creative person or things like that, because it will be just too broad ya. Jadi menurutku pengalaman ini pendek tapi substansial. Wih, bahasanya tinggi banget. Pendek tapi berbobot gitu. Isinya adalah hal-hal yang memang aku tahu benar adanya di dalam dunia desain grafis itu sendiri. And that ramps up everything sih ya. Menurutku yang aku katakan tuh bukan pengalaman positif, bukan juga pengalaman negatif gitu. But certainly you can take the moral story of this thing ya, karena kayak kamu pasti mencocokkan dengan pengalaman dan experience you had gitu sebagai seorang kreatif or not yourself. Dan kayak, oh iya aku gini ya, oh iya ini ini cocok banget sama aku harus ngelakuin ini. Atau beberapa kali kamu kayak, wah kayaknya aku nggak kayak gini sih, aku nggak cocok sama ini. And it's okay. Kayak insight-ku nggak bisa selalu relevan dengan semua orang, dan kayak kalau ini bisa sebatas menjadi cerita yang bisa membukakan perspektif lain tentang seorang graphic designer, then so be it. I'm still enjoying myself that way. Jadi kembali ke insight-nya tadi ya. Working as a graphic designer is a job worth your time. I think that always has been like that and always will be. Dan kita akan akhiri podcast episode 2 kali ini dengan jargon kita, in for a penny, in for an experience. I'll see you next time.